This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, mahasiswa STEMI Karisma, peserta mata kuliah pemrograman web. Alhamdulillah kita kembali pada hari ini ketemu pada hari Senin pagi. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, ya, tidak kurang satu apapun dan bisa mengikuti kuliah dari hari ini sampai kuliah kita selesai. Ya, oh ya, ini pertemuan ke-14, berarti 2 kali lagi pertemuan kita kurang lebih, ya. Dan Anda berarti siap-siap dengan proyek akhir, ya. Proyek akhirnya sabar, karena proyek akhirnya bakalan menggabungkan antara kelas desain web dan kelas praktik pemrograman web. Ya, hari ini kita masih lanjut membahas tentang service oriented architecture, tapi saya akan tunjukkan bagaimana kita membangun web services. Ya, nah ini adalah titik temu. Maaf, ini adalah titik temu. Jadi web services ini adalah titik temu antara back end pemrograman web, ya, kelas pemrograman web. Di sini kita bermain di sisi back end. Kemudian kelas desain web, di sana kita bermain dengan front end. Ingat, di kelas desain web Anda sudah membuat sebuah aplikasi front end movie, iya kan, katalog movie, tapi servisnya ngambil dari apa yang sudah disediakan oleh pihak ketiga. Dalam hal itu The Movie Database, ya kan, TMDB. Di sana Anda menggunakan API dari service yang disediakan oleh pihak ketiga. Nah, di kelas ini, ya, kita belajar membangun service sendiri. Kalau kemarin kita bahas teorinya, hari ini saya akan demo, ya, bagaimana kita menyiapkan server kita tetap dengan menggunakan web framework, ya, framework CodeIgniter. Jadi tidak banyak berubah dari apa yang sudah Anda kerjakan kemarin, beda sedikit saja. Oke, nah setelah Anda paham dengan bagaimana cara membangun web services, berarti Anda sudah harus berpikir, Anda akan berlatih untuk berpikir membangun aplikasi. Ya, aplikasi yang dibangun itu akan dibangun di sisi back end menggunakan service, ya, dan di sisi front end dengan tampilan yang mengakses service melalui API yang disediakan. Bagaimana cara membangunnya? Hari ini akan saya tunjukkan. Tunggu. Saya tes satu. Oke, saya akan share screen untuk tunjukkan apa yang perlu kita lakukan. Sebenarnya praktikumnya nanti besok, ya, Selasa besok, tapi kita siapkan saja hari ini supaya besok sudah fokus pada studi kasus. Studi kasusnya tetap PWeb Hotel, ya, artinya server yang sudah Anda pakai kemarin itu saja yang kita manfaatkan. Tunggu sebentar, server saya belum aktif rupanya, saya baru ingat. Oke, sebentar sambil jalan saya ingat servernya belum aktif. Oke, saya share screen ya. Oh, sudah.
Oke, saya present supaya Anda bisa lihat layar saya. Kelihatan layar saya ya? Sudah kelihatan layar saya? Abdul langsung mulai. Apa yang Anda lihat? Room list, oke. Ya, saya harap Anda sudah berhasil membuat aplikasi ini ya. Ini praktikum pemrograman web kita yang terakhir, di mana kita membangun aplikasi back-end menggunakan framework, dan ini fokus pada model. Ya, tapi aplikasi ini kita sebut aplikasi yang monolit. Monolit artinya satu aplikasi semua fungsinya ada di dalam, ya, dan dia bekerja di back-end, lalu outputnya dikirim sebagai HTML ke sisi klien. Nah, kalau kita membangun aplikasi yang berbasis service, ya, maka kita tidak lagi berurusan dengan view. Ya, dalam aplikasi kita tidak berurusan dengan view karena aplikasi kita tidak menangani tampilan. Bukan. Kita ini ya. Oke, ini. Ya, Anda masih ingat ini ya? Anda sudah pernah membuat ini, ya? Room list ini dari controller room, ya? Dari controller room, kemudian ada view-nya, ya? Ada view-nya room list PHP. Ini view-nya. Oke, ini yang Anda lihat tampilannya. Lewat. Tampilannya di sini itu adalah dari sini. Ya kan? Nah, ini monolit. Dari model, controller, view, itu semuanya disajikan dalam aplikasi. Nah, boleh-boleh saja kita membangun aplikasi seperti ini, nggak ada yang larang. Ya, ini sesuai dengan kebutuhan, silahkan. Jadi kita bikin aplikasi pay-web hotelnya, itu langsung di back-end, ya, langsung di sisi back-end. Jadi PHP-nya yang menggenerate HTML ini sehingga tampil seperti ini, termasuk dengan aktivitasnya, termasuk dengan interaksinya. Ya, tapi apa kendalanya dengan ini? Ya, nggak ada kendala. Ya, nggak ada kendala. Cuma aplikasi ini murni web. Ya, murni web. Artinya dia hanya bisa diakses dari web browser. Padahal sekarang zamannya service oriented architecture. Service oriented architecture, aplikasi yang menggunakan arsitektur berbasis service. Saya sudah jelaskan minggu lalu, ya, berbasis service artinya modul-modul fungsi dari aplikasi itu kita sediakan dalam bentuk service. Jadi berdiri sendiri-sendiri. Ya, apa gunanya? Kenapa kita pisahkan sebagai service? Karena sekarang orang menggunakan internet itu platformnya macam-macam. Dan yang paling populer memang web sama mobile. Jadi web dan mobile. Kalau orang menggunakan hanya web saja, kita sediakan aplikasi full monolit, ya, back-end, semuanya di back-end, no problem. Ya, tapi ketika kita berpikir bahwa mungkin kita bisa membuat aplikasi berbasis web, membuat aplikasi berbasis mobile, ya, Android atau yang lainnya, termasuk misalnya kita mau bikin aplikasi game, ya, game nanti kan front end-nya lain lagi. Jadi front end-nya bisa macam-macam, tapi kita bisa mengakses service yang sama. Ya, itu berbasis service. Jadi yang kita bangun di sisi back end itu hanya service. Nanti siapapun yang mau membangun front end-nya,
terserah. Apa platformnya, terserah. Itu harus dipastikan bisa connect pada service di sisi server kita. Coba Anda lihat kembali praktikum kita yang terakhir, movie ya, di kelas desain web. Itu penyedia servisnya hanya menyediakan API saja untuk mengakses data yang disiapkan sebagai service, data film, ya, data upcoming, now playing, dan sampai detail film, itu hanya berbentuk service. Nah, siapapun yang ingin membangun aplikasi dari sisi manapun, ya, apakah itu berbasis web atau berbasis mobile, Android, iPhone, dan sebagainya, itu tetap bisa melakukan koneksi pada service yang sudah disediakan. Itu tujuannya, ya. Jadi kalau dia murni sebagai web saja, mungkin kita nggak terlalu butuh service, ya. Tapi ketika kita akan membuka layanan yang terbuka, artinya semua platform nanti bisa mengakses service tersebut, maka kita harus membuat aplikasi berbasis service oriented architecture. Oke? Pak, kalau gitu PWeb Hotel nggak usah bikin service aja, Pak, kan aksesnya web. Oke, boleh. Tapi kita kan mau belajar, ya. Kita kan mau belajar membangun web services. Nanti dari sisi front end-nya kita coba connect. Apakah web services kita bisa kita akses atau tidak? Bisa menyediakan data yang dibutuhkan atau tidak? Oke? Ada yang pernah bilang, Pak, kenapa Siska itu tidak dibikin aplikasi mobile-nya? Pingin, mau, ya, mau. Tapi kan kalau dibikinkan sisi aplikasi mobile-nya, terus datanya kan tetap harus dari server Siska yang sama. Maka yang pertama saya lakukan untuk persiapan membangun aplikasi berbasis mobile untuk Siska itu adalah menyiapkan service-service. Beberapa service sudah ada, sudah siap, dan Siska itu halaman Siska yang Anda akses untuk KRS, ya, itu sebagian itu sudah berbasis service. Jadi ketika ada yang mau bikin sisi mobile-nya, kalau saya karena alasan waktu saya nggak ngaku, ya. Takutnya kalau saya tersita waktu lagi di situ banyak kerjaan yang terbengkalai. Karena kalau saya sudah bikin program, udah fokus di situ, udah kadang-kadang susah untuk ngelihat ke yang lain, ke kerjaan yang lain. Tapi kalau saya tinggalkan, itu balik ke situnya susah. Jadi kalau saya mau bikin program, memang niat gitu, ya, memang niat mau bikin aplikasi, maka saya akan fokus di situ. Dan itu akan menyita waktu. Jadi kalau nanti ada yang mau kembangkan aplikasi mobile untuk Siska, silahkan. Servisnya sudah ada walaupun belum lengkap. Dan saya terus menambah servis yang karena Siskanya saya modifikasi pelan-pelan, ya, berbasis servis. Jadi servis yang saya butuhkan saya bikinin dulu, baru kemudian coba dikoneksi. Ya, jadi Siska yang Anda gunakan, Siska Karisma ACID, itu adalah sebagian sudah menggunakan web services. Dia sendiri menyediakan servisnya. Oke, pertanyaan, kembali ke pertanyaan pertama, bagaimana membuat web services? Itu yang mau saya tunjukkan hari ini. Oke? Nah, ini proyek kita, tunggu saya tutup dulu yang satu supaya nggak bingung ya, ini ada kerjaan tadi. Oke. Ya, ini controllernya Rooms. Ya, nah sekarang saya mau bikin bagaimana kalau dia berbasis service. Ya, bagaimana kalau dia berbasis service. Oke. Nah, tunggu saya buka dulu. Ada sini. Ini ya. Saya sudah siapkan, ya. Kita akan menggunakan library yang bernama RESTful. Apa itu RESTful? Sudah ada saya tulis di modul praktikum. Ini modul praktikum yang Anda akan pakai besok. Ya. Mungkin sebentar saya sudah bisa share, ya. Ini saya baru koreksi aja dulu beberapa. Saya mau tunjukkan tentang RESTful ini, ya.
RESTful API. Jadi RESTful API ini adalah sebuah standar arsitektur, ya, bagaimana kita membangun service, ya, web services. Ini sudah ada sejak tahun 2000, jadi bukan barang baru sebenarnya. Nah, yang saya mau tunjukkan adalah bagaimana kita menerapkan RESTful pada platform kita. Kebetulan kita memilih CodeIgniter. RESTful ini library-nya udah tersedia cukup banyak, apapun platformnya. Ya, salah satunya kita akan menggunakan CodeIgniter. Kalau mau pakai misalnya Anda yang mau belajar Laravel misalnya, itu PHP framework juga, itu sudah ada RESTful untuk sudah ada library RESTful untuk Laravel. Kalau Anda mau belajar atau diteruskan pelajarannya di decoding, ya, ada backend menggunakan Node.js. Saya lupa nama kelasnya apa. Jadi kita membangun service di backend itu menggunakan JavaScript. Bahasanya sama dengan JavaScript, ya, Node.js. Itu juga ada library RESTful yang sudah disediakan untuk platform itu. Nah, kebetulan dari awal kita belajarnya menggunakan CodeIgniter, maka kita akan menggunakan RESTful dari RESTful untuk CodeIgniter. Sebenarnya ada bacaan resminya di sini ya, saya search dulu, saya lupa. RESTful. Ini ada tutorial di sini. Ya, ini bacaan tentang RESTful. Untuk downloadnya sebenarnya ada di sini. Saya searching lagi ya. Ups, hilang. Ya, kalau Anda mau download sendiri library-nya silahkan, ada di sini ini. Ya, ini Anda tinggal download dari sini, udah bisa. Ya, ini download ini cloning, ya, kemudian taruh gabung di dalam CodeIgniter Anda. Ya, tapi don't worry, kalau di sini mungkin agak repot, jadi saya sudah prepare, saya sudah siapkan, saya sudah ini nanti besok Anda bisa download, ya, pas praktikum. Mungkin sebentar saya sudah bisa share. Saya sudah siapkan satu zip, ya, REST server. Nah, itu nanti akan, kalau dibuka isinya ada dua, ini application sama htaccess, ya. Tapi ini htaccess sama aja dengan yang kemarin-kemarin, ya. Ditimpang nggak apa-apa, nggak di copy juga nggak apa-apa. Di dalamnya ini ada dua, folder application, kemudian htaccess. Nah, di dalam folder application itu enggak semua, ya, enggak semua CodeIgniter. Jadi yang beberapa folder saja yang nanti di dalamnya ada library untuk RESTful, ya, salah satunya dalam libraries. Ini, jadi yang kita butuh itu adalah REST controller PHP, ini adalah library, ya, dan format PHP. Jadi dua file ini kita copy ke dalam library. Ya, kemudian dia minta language, saya nggak tahu kenapa harus ada English-nya, English language-nya, ya. Nah, saya kasih bonus Indonesia. Ya, ini harus ada. Jadi kalau Anda download ini, itu ini ada language di sini. Kalau hilang itu dia nggak mau kerja. Kemudian konfigurasinya, ya, konfigurasinya ini REST PHP, ini juga harus ikut. Lalu sedikit trik itu di sini, ya, core, tidak semua, mungkin di sini nggak ada penjelasan itu, tapi oke, Anda ambil aja. Jadi, kalau Anda sudah download nanti, ya, Anda sudah download zip-nya, ini, zip, REST server zip, ya, nanti kalau diekstrak, dia akan jadi dua file ini, application. Nah, dua file ini,
ini langsung Anda copy saja. Ya, langsung Anda copy. Contoh begini. Ini kan PWeb Hotel udah jalan. Ya, saya kasih lihat dulu. Ini PWeb Hotel udah jalan, application. Ya, ini controllernya, library-nya. Ini library-nya belum ada. Ya, belum ada RESTful-nya. Bisa dilihat ya. Ini belum ada RESTful-nya, jadi kita mesti kasih masuk RESTful library-nya. Nah, saya kembali ke sini, saya ambil dua file ini, nggak apa-apa, htaccess-nya juga saya copy ulang, nggak apa-apa. Ya, saya copy, Ctrl-C. Lalu, saya masukkan ke folder yang sudah ada di server saya. Jadi kalau server Anda untuk PWeb Hotel itu udah jalan, Anda sudah bisa pakai. Users, users. Saya, kemudian di sini ada PWeb 201. Ini kan server 3 saya ya. Ya, ini server 3 saya, SRV3 HTML. Jadi saya taruh di SRV3 HTML. Nah, lihat, saya kopinya di sini. Jadi nanti yang akan ditimpa adalah folder application sama folder htaccess, file htaccess, tapi application kan dia hanya menambah file. Jadi dari sini saya Ctrl V saja. Oke, dia copy. Replace the file. Ganti. Oke, sudah. Jadi sekarang di sini, kalau saya buka dari sini ya, dari folder ini, application, kemudian libraries, di sini sekarang sudah ada REST controller library dan format PHP. Ya, itu. Ini yang dibutuhkan untuk menggunakan RESTful API. Oke, di sini kita sudah bisa lihat ada format PHP, ada REST controller PHP. Udah, kita nggak usah kutak-atik isinya, ini pasti bikin sakit kepala. Ya, ini semuanya. Oh ya, ini bagus kalau Anda ingat-ingat, ya nggak usah dihafal, nanti cari di sini aja. Ya, ini adalah response. Ya, kita bisa sebut HTTP 200. 200 itu adalah HTTP OK. Ya, ini adalah kode respon. Jadi apakah dia berhasil atau error? Kemarin saya sudah tunjukkan kalau dia 200 berarti oke. Ya, jadi ini konstanta berarti bisa kita pakai HTTP OK-nya atau bisa kita pakai angka 200-nya. Ingat ya, mau pakai HTTP OK atau 200-nya itu bisa. Oke, saya tutup itu, saya tidak kutak-atik, jangan dikutak-atik ya. Nah, sekarang kita akan membangun service. Ya, kita akan membangun service. Saya di controller, ingat service itu controller juga, tapi controllernya tidak perlu lewat router, ya, tidak perlu lewat routes. Jadi kita tidak perlu bikin routes di sini, kita bikin controller tapi tidak diakses lewat routes. Jadi saya mungkin biar rapi. Saya bikin folder baru di sini, new folder. Ya, saya kasih nama API. Jadi, semua API kita kumpulin dalam folder ini. Ya, terus saya bikin new file. Ya, untuk awal barangkali saya bikin room.php. Ya, lihat beda ya. Ini room PHP controller biasa, tempatnya di luar di controller. Tapi yang ini room PHP, ya, yang nantinya adalah sebuah controller untuk service, itu ada di dalam folder API. Ya, mau dibedakan namanya boleh, yang penting Anda ingat. Cuman yang ini sebaiknya namanya itu sesingkat mungkin. Ya, sesingkat mungkin. Kalau bisa 3 huruf, 3 huruf. Oke? Nah, room PHP.
Sekarang karena ini sebuah kelas, jadi saya harus bikin PHP dulu. Ya, kemudian kita bikin kelas. Oke, kelas name-nya adalah room, ya sama. Tapi extend-nya adalah, tunggu saya contek ya, ada di sini. Nggak ingat saya. Oke, extend-nya adalah ini. Ya, rooms extends-nya adalah REST controller. REST controller. Ada di modul ya, nanti Anda ikuti modul. Ini. Rooms REST controller. Oh, ada satu lagi harus kita tambahkan, ini di atas ya. Ini untuk memanggil library REST controller tadi. Jadi kita tidak taruh dia di auto load ya. Kita pakai ini. Oke? Taruh di atas sana. Kemudian konstruknya kita ambil. Konstruktor ya. Jadi sebagai kelas ingat dia harus punya konstruktor. Oh ini ya sudah ada. Ya. Oke, sementara model ya kita belum pakai barangkali. Tapi kalau mau dibiarkan juga nggak apa-apa. Ini sama, saya hapus. Oke, ini konstruktor. Jadi apapun yang ada di ini parent construct, artinya apapun yang ada di konstruktor dari parent ya, parentnya adalah REST controller, ya itu dieksekusi. Ya, siapa tahu ada setup, ada inisialisasi. Ini sementara belum kita pakai. Nah, sekarang ini sudah siap untuk menjalankan service. Tapi service ya, ini rooms, ini satu service, tapi kita butuh API-nya sekarang. Ya, jadi di sini controller adalah sebuah service. Kita mau sediakan function apa di dalamnya, itu jadi API-nya. Jadi sama dengan bikin controller yang lain, tapi nanti bedanya ada. Lihat, misalnya begini, saya mau bikin sebuah service yang hanya untuk ngetes. Ya, yang hanya untuk ngetes. Saya bikin function. Nah, function untuk RESTful itu harus seperti ini. Lihat. Ya, saya bilang test underscore get. Nah, perhatikan bahwa, ingat lagi bahwa untuk komunikasi data pada server, ya, pada web server, pada arsitektur web, kita mengenal dua komunikasi data. Ingat? Ada yang ingat metode komunikasinya? Ditulis di chat yang ingat. Halo? Get dan salah, bukan set. Bukan set. Get set itu function, ya. Getter setter, ya kelas, ya konsep enkapsulasi pada pemrograman objek. Bukan set, Calvina. Metode untuk komunikasi dalam arsitektur web. Ingat, karena ini web service ya, jadi komunikasinya harus menggunakan arsitektur web. Dan komunikasi di dalam arsitektur web itu yang kita kenal ada dua, sebenarnya lebih dari dua. Yang Anda sudah kenal apa? Metode komunikasi. Saya tunggu jawabannya.
Ya, saya break sebentar, mesti ke kamar kecil, maaf. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Oke, saya kembali. Maaf, gangguan kecil. Masih menunggu metode komunikasi pada arsitektur web. Halo? Oke, Beatrice, get dan post. Ya, get dan post. Jadi yang Anda sudah kenal get dan post. Sebenarnya lebih dari dua. Ya, kita bisa lihat di library-nya. Mana? Ngintip aja ya. Library, REST controller. Ya, ada. No, biasanya di atas-atas. Ada get, ada post, ada put, ada delete. Ya, ada lagi, ada 6 kalau nggak salah. Ya, tapi yang kita sering gunakan hanya get atau post. Oh, nanti sebentar saya tunjukkan. Ada aplikasi namanya Postman. Anda install Postman ya. Postman. Oh, saya belum install, sorry. Anda nanti besok, untuk praktikum besok, Anda download ini. Postman. Compose. Ya, ini gambarnya, ikonnya. Ini front end, ya, ini layanan front end untuk
mengetes API. Jadi mana downloadnya? Loh, berubah. Saya balik dulu. Postman desktop. Oh, ini download Postman. Di sini ya, download Postman. Halo, saya masih online? Halo, halo? Masih? Oh, berarti HP-ku yang offline, karena apa yang Anda lihat sekarang di layar? Download Postman, oke. Oh, berarti HP saya yang ada. Justru HP yang dipakai untuk monitor koneksi, ternyata dia sendiri yang ada. Saya offline ternyata dari HP. Oke, Anda download ini ya, download Postman, download di app. Saya pakai Windows 64. Saya biasanya taruh di software. Oke, sambil nunggu ini download ya, saya lanjut dulu. Nanti bagaimana pakainya Postman, saya kasih tunjuk sebentar. Nah, kembali ke sini dulu. Tadi metodenya bisa apa? Bisa 4, ya. Ada lebih dari 4 sebenarnya, 6 kalau nggak salah. Tapi yang akan sering kita pakai itu get sama post saja sih sebenarnya. Mau menghapus juga kita pakai post sebenarnya ya. Sebenarnya sih harus delete gitu. HTTP method. Ya, get post push. Kita ambil yang untuk RESTful ya. Ini dia. Ya, ada 5: post, get, put, patch, dan delete. Ya, ini yang bisa kita lakukan pada RESTful ya, pada library RESTful. Jadi yang paling sering kita pakai sih post sama get. Ya, put, delete boleh kita pakai ya. Cuman kalau kita pakai post juga bisa dipakai untuk put, bisa dipakai untuk delete. Sebenarnya ada yang spesifik untuk pemilihan apalagi pemilihan metodenya. Tapi sejauh ini dari yang saya sering pakai itu saya cukup pakai post dan get saja. Termasuk untuk menghapus saya nggak pakai delete. Oke? Postman-nya udah saya install dulu ya. Postman-nya udah selesai download.
nggak ada respon. Oke, itu dia installing Postman ya. Nih, kita biarin aja. Saya kembali ke sini. Nah, untuk contoh kali ini saya cuma memakai get. Ya, saya cuma memakai get. Oke, sekarang ini contoh sebuah function. Ini sebuah API. Ya, ini sebuah API. Test underscore get. Jadi formatnya untuk RESTful itu kalau kita membuat servisnya, kita membuat API-nya, itu selalu dengan cara ini. Metode apa yang mau kita buka untuk function test, itu kita ikuti dengan underscore get, underscore post. Kalau misalnya underscore get, kalau misalnya ini adalah metodenya get, berarti pengiriman data melalui URL. Ingat itu ya, pengiriman data melalui URL. Maka ini kita pakai underscore get. Kalau tes ini diakses dengan metode post, maka kita ganti ini dengan post. Ingat ya, jadi metodenya, postman-nya udah melapor. Siap. Oke, postman-nya sudah jalan. Ntar kita balik ke sini. Oh, minta saya sign up di Google saja. Continue. Gmail. Tuh, lihat, banyak ya urusan saya ya. Oke, sign in. Berarti postman-nya sudah siap untuk digunakan. Tuh, hilang. Ya udah. Ya, kembali ke sini dulu sebentar baru saya tunjukin gimana pakai postman-nya. Jadi sekali lagi, ini adalah API. Jadi kita akan membangun API-nya di sini. Application Programming Interface itu adalah sebuah function yang bisa diakses secara publik. Jadi technically sebenarnya function dari sebuah aplikasi itu tidak bisa diakses dari luar aplikasi itu. Ya, tapi untuk urusan untuk keperluan interoperability, ya, interoperability artinya antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain ada keperluan untuk saling terkoneksi, saling bertukar informasi, bertukar data, ya, mengirimkan dan menerima data, berarti dia butuh interoperability. Maka dibuatlah mekanisme application programming interface. Jadi ada function yang dibuat, ya, ada function yang dibuat untuk bisa diakses dari luar. Ya, kalau Anda belajar sistem operasi, buka lagi pelajarannya tentang sistem operasi, ada yang disebut dengan RPC, ya, remote procedure call. Remote procedure call itu adalah prosedur atau function yang disediakan untuk bisa diakses dari luar, tapi itu untuk desktop, ya, untuk aplikasi yang tidak lewat jaringan. Nah, kalau dia lewat jaringan, dia disediakan dalam bentuk API, yang sebenarnya sebuah function yang terbuka ke publik, ya, sehingga siapapun, platform apapun, sistem apapun, itu bisa mengakses function itu. Itu yang kita kemudian sebut dengan application programming interface, antarmuka pemrograman pada aplikasi. Dengan begitu, program-program aplikasi yang berbeda itu bisa mengakses function yang sama pada sebuah server. Dan itu kita sebut service. Oke?
Aha, Postman udah running, sebentar, saya balik lagi ke sini. Ya, jadi kita akan membangun service untuk rooms, jadi informasi apapun terkait dengan rooms pada PWeb Hotel itu akan disediakan di sini. Ya, kemudian kita siapkan API. Beberapa API bisa kita bangun di sini. Ya, nah contoh ini buat tes aja, saya pakai tes underscore post. Oh sorry, underscore get. Ya, metodenya get aja untuk ngetes, nggak usah pakai post. Kalau post berarti pengiriman data terpisah ya antara request sama data. Tapi kalau get berarti request sama data, datanya ditaruh di request di http bla 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 slash apa apa gitu kan? Ya, oke. Sekarang apa isinya tes get? Saya contek dulu ya, saya nggak ingat karena kebiasaan juga kopas. Ini ya, this response ini yang saya mau contek. This response. Jadi this response. Nah, bedanya API sama function biasa, ya, bedanya API sama function biasa adalah kalau function biasa, misalnya saya bikin contoh di sini ya, each function, function itu apa ciri-cirinya function? Ada yang ingat apa ciri-cirinya function? Apa ciri-cirinya function? Halo? Oh, udah belajar programming nih. Apa ciri-cirinya function? Halo? Function itu biasanya ada apanya? Oke, ada parameter, Jervin. Apalagi? Value, maksudnya value apa tuh value? Maksudnya value apa, Evelyn? Yang dimaksud value sama Evelyn apa ya? Kalau value yang di sini, di layar saya, ini adalah parameter yang disebut Jervin. Ya, jadi parameternya di sini value. Oke, nama variabel value. Ini parameter. Oke, biar jelas, saya kasih ini parameter, param, gitu ya. Nah, yang Evelyn maksud dengan value apa? Function itu pasti ada function.
tes satu-satu. Apakah saya online kembali? Waduh, chatnya hilang. Saya sudah online? Oke, terima kasih. Nah, seperti yang saya khawatirkan, saya berharap tadinya tidak terputus, ternyata terputus juga. Ya, tapi paling tidak sekian menit sudah online. Ya, tadi pagi dari jam 8 kurang sebenarnya tes. Hanya berapa menit putus itu udah ganti-ganti koneksi, entah salah di mana, dan ternyata kejadian lagi. Oke, mudah-mudahan ini waktu kita juga tinggal dikit. Kembali ke pertanyaan saya dulu, ya, supaya bisa cepat selesai ini. Ciri dari function, ya, ciri dari function, ada function name-nya, ada parameternya, apalagi? Apalagi kalau nggak ada itu nggak jadi function dia. Halo? Aduh, ini yang sudah lulus Alter 2 gimana? Nilai return, betul Jarvin. Ya, function itu pasti punya nilai return. Oke? Return. Kalau misalnya yang kita olah di sini adalah misalnya X, ya, sama dengan, ini PHP ya. X sama dengan sesuatu, ya, ekspresi. Nah, maka di sini return X misalnya, ya kan? Itu. Jadi function yang biasa itu menggunakan nilai return. Jadi ada nilai return, ada nilai keluaran. Ya. Nah, nilai keluaran ini ditujukan kepada function pemanggilnya, pada modul pemanggilnya. Jadi function itu kan unit program, modul program yang berdiri sendiri, ya, prosesnya jalan, nanti hasil prosesnya keluar sebagai nilai return. Jadi bagian mana dari program yang memanggil function itu akan menerima nilai return-nya. Itu kalau function yang biasa. Nah, sekarang function yang menjadi API, ya, karena API itu tujuannya adalah menyediakan result-nya, ya, result-nya ditujukan untuk aplikasi di luar yang memanggilnya. Jadi bukan return keluarannya, ya. Untuk RESTful itu keluarannya adalah this response. Jadi keluarannya kita tulis di sini, ya. Keluarannya itu berbentuk formatnya JSON, ya. Formatnya JSON. JSON itu sederhananya adalah array asosiatif sebenarnya. Jadi kalau Anda bingung JSON seperti apa, Anda lihat lagi pelajaran tentang array asosiatif, that is JSON. Ya. Nah, saya bikin formatnya JSON, itu adalah array. Jadi array, kalau array di PHP kan pakai kurung siku saja. Ya, array asosiatif berarti kan ada key-nya, ya, lalu kemudian value-nya kan, gitu, ya. Nah, ini kan array asosiatif, ini satu elemen, satu key dengan satu value. Jadi responsnya itu berbentuk JSON. JSON simpelnya adalah array asosiatif. Sejauh ini saya tidak melihat perbedaan yang prinsip antara JSON dengan array asosiatif. Ya, karena ya mungkin di struktur data di low levelnya ya, di memori dan sebagainya. Karena JSON itu dianggap sebagai objek. Kalau array asosiatif ya array. Ya, tapi kalau kita konversi dari array ke dari JSON ke array, itu library juga merubah dari objek menjadi array. Biasanya di bahasa pemrograman JSON itu berbentuk objek, ya, bertipe objek. Nah, ini contoh key value. Tapi kan kalau key ini terlalu generik. Misalnya saya bilang status. Pak, layarnya belum dibagikan, Pak. Layarnya belum dibagikan.
Udah tampil. Oke, oke. Maaf. Oke, sorry. Ya, saya ulang ya, saya ulang. Tadi saya sudah ngetik. Ya, tadi saya ulangi. Function yang biasa, ada nama functionnya, ada parameternya, kemudian hasilnya itu dikeluarkan, dikembalikan dalam bentuk nilai return. Ya kan? Tapi nilai return untuk dibaca oleh bagian dari program itu juga yang memanggil function itu. Nah, kalau function itu berbentuk API, berarti namanya juga programming interface, jadi dia harus menyediakan informasi nilai hasilnya kepada program lain yang memanggilnya. Ya, program interface. Jadi outputnya bukan return, nilai baliknya bukan return, tapi kalau di library RESTful yang kita pakai itu menggunakan this response. Ini adalah RESTful pada code igniter. Mungkin di RESTful, kalau Anda pakai library RESTful di parameter di framework yang lain selain code igniter mungkin berbeda. Ya, mungkin kalau Anda pakai di Node.js juga lain lagi, pakai di Laravel juga lain lagi. Nah, kalau di code igniter ini ngikuti modelnya code igniter. This response ini kira-kira return-nya. Ya, kurang lebih sama dengan return-nya. Bedanya return itu kan dipakai oleh program itu juga, tapi kalau ini akan diterima oleh aplikasi eksternal di luar program ini yang memanggil API ini. Jadi itu bedanya function untuk API dengan function biasa. Function biasa return, kalau function API dia sebut response. Nah, response itu tadi saya katakan formatnya adalah JSON. Ya, jadi kalau JSON itu prinsipnya sama dengan array asosiatif. Ya, tadi saya katakan sejauh ini tidak ada perbedaan yang prinsip antara array asosiatif sama JSON dalam sisi format ya, tapi dalam bentuk tipe data biasanya JSON itu bertipe objek. Ya, array asosiatif ya array. Oke, sebagai array asosiatif, formatnya begini, key kemudian value, gitu ya. Ya, ada key, ada value, ada key, ada data. Jadi return-nya itu adalah response, ya, memberi respons kepada pemanggilnya. Kemudian responsnya itu formatnya umumnya adalah JSON. Ya, ada key, ada value, kemudian value-nya juga bisa lebih dari satu. Ya, nah, saya ganti di sini status. Status oke. Ya, jadi saya mengembalikan data hanya status oke, itu aja. Ya, ini sebuah respon. Nah, kita lihat apakah ini bekerja. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan. Ya, kalau tidak ada kesalahan harusnya ini bekerja. Tapi ini harus saya hapus karena ini biasanya menyebabkan error. Oke, save ini, kemudian kita tes. Ya, kita tes. Saya buka dari browser dulu. Buka dari browser. Ini Postman sebentar. Ya, saya buka dari mana browser tadi ini. Ini saya tutup, sudah selesai. Ini saya tutup bacaannya. Ini saya tutup, sudah selesai. Ini mau download dari sini boleh, saya tutup aja, udah. Ini bacaan tentang REST, saya tutup. Oke, ini PW hotel kita. Ya, saya ambil ini. Sama ya, IP address-nya sama. Ingat itu server side ya. IP address-nya sama, tapi controllernya kan ada dalam folder API, betul? Ya, controllernya ada dalam folder API kan, ini, ya. Lalu namanya rooms. Bedanya apa tadi? Yang ini
rooms, tapi bukan di folder API. Ya, langsung rooms, dan ini lewat routes kan. Nah, yang ini tidak lewat routes, langsung saya panggil API, rooms, test. Artinya apa? Kita manggil, ya, kita manggil service bernama rooms, yang di sisi server itu adalah sebuah controller. Oke? Kemudian, rooms itu ada dalam folder API, makanya saya pisahkan yang mana controller, yang mana service. Yang service saya masukkan dalam folder API, ya. Kemudian saya panggil service bernama rooms, controller bernama rooms, yang di dalamnya ada API bernama test. Ya, test metodenya get. Sebentar saya kasih tunjuk bagaimana kita masukkan get-nya. Ya, test, enter. Not found. Kenapa ini? Tunggu. Ini not found. Rooms. Tunggu, apa yang salah? Room. Namanya room. Ya, nama filenya room, tapi nama kelasnya rooms. Saya ganti dulu ya. Nama file. Rename. Nama filenya room. Harusnya rooms. Ingat, nama kelas sama nama file harus sama ya. Balik ke sini, mudah-mudahan sudah normal. Cuma itu salahnya. Oke. Ya, lihat dapatnya status oke. Ini sudah sebuah respon. Ini adalah JSON. Ya, tinggal kita baca tuh JSON. Ya, nah, ini berarti server kita sudah menyediakan service. Ya, server kita sudah menyediakan service. Nah, apa gunanya Postman? Gunanya Postman sebenarnya sama, ya, sama dengan tadi, tapi tunggu, saya rubah sedikit ya. Bagaimana kalau aplikasi kita menerima data? Ini kan metodenya get, berarti get itu dia bisa ngirim data. Ya, saya rubah di sini, saya pakai begini. MSG sama dengan this input MSG. Artinya ini membaca apa? Tunggu, bukan this input, this get. Ya, ini membaca parameter yang dilewatkan pada get. Ya, ini. Sekarang saya mau buktikan bahwa message ini diterima, kita return balik. Ya, start ini adalah saya ganti ini jadi response. Kemudian ini saya bungkus lagi jadi JSON lagi, jadi array lagi. Status. Oke. MSG, dua array ini, dua elemen ya. MSG, MSG. Jadi saya kembalikan pesan yang tadi dikirimkan. Ya. Oke, ini biar nggak bingung. Response. Mungkin nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi ini root-nya, ini JSON itu harus ada root-nya, bedanya ya. Kalau array asosiatif itu langsung elemen array-nya, kalau JSON itu ada root-nya dulu, response. Ya, bebas sih kita mau kasih nama apa, mumpung kita yang ketik kan. Ya, kemudian ini datanya, status, message. Ya, message itu sebenarnya mengembalikan apa yang sudah dikirimkan sama user di sisi kliennya. Nah, kita tes lagi nih. Saya save dulu ini, tadi belum di save. Ini array ya, array asosiatif biasa. Ya kan?
Nah, biar kebaca nih. Ya, biar jelas. Ini array, ada array dalam array. Save. Oke, saya tes lagi, tapi kali ini pakai message. Ya, lihat MSG, ya, hello. Misalnya, lihat caranya. Ini formatnya RESTful nih. Ya, tes itu adalah nama API-nya, ya, function yang kita panggil, ya, interface, programming interface yang kita panggil. Kemudian MSG adalah nama variabelnya, lalu hello adalah isi dari variabel MSG. Jadi urutannya begitu, nama value, nama value, nama value. Kalau misalnya kita punya lebih dari satu parameter get, kita bisa bilang begini, param 2, value 2, param 3, value 3. Nah, ini formatnya RESTful nih. Kalau kita membuat aplikasi menggunakan membuat aplikasi service, ya, menggunakan RESTful, dia polanya seperti ini. Kebetulan kita cuma pakai satu parameter, jadi parameter 3 sama value 3 dihapus, parameter 2 value 2 dihapus, ya, ini message sama hello. Tes. Oke, lihat hasilnya. Response, ya, pertama statusnya oke, message-nya hello. Oke, ini sudah data result nih. Ya, ini kurang lebih sama dengan data movie yang Anda ambil dari API TMDB. Hanya kan beda konten saja. Ya, tapi format sama. Coba kita lihat pada aplikasi ini. Ini Postman adalah tools, ya, untuk membantu kita mengembangkan API. Jadi bukan cuma ngetes API, kita bisa bangun API-nya, kemudian kita tes di sini, kita buat library-nya dan segala macam. Ya, Postman itu untuk kalau kita terbiasa, kalau kita bisnis kita itu banyak bekerja membangun API, mulai dari desain, testing, development, testing, dan sebagainya. Ini lihat tools-nya lengkap nih. Ya, oke, saya tutup aja ini, kemudian saya plus. Nah, ini semua metode, lihat banyak ya, bukan cuma 5 yang dibolehkan sama RESTful, ada banyak metode sebenarnya, tapi RESTful itu cuma ngasih kita get, post, put, patch, dan delete. Iya kan? Ini semua adalah metode HTTP yang bisa kita pakai. Nah, sekarang kita pilih metodenya get. Jadi pastikan metodenya cocok ya, get. Oh ya, kalau kita pakai browser untuk mengetes, kalau get sih tidak masalah. Tapi kalau metodenya post, ya, kalau metodenya post, berarti kan kita harus ngirim datanya terpisah. Itu berarti kita mesti bikin formulir untuk ngetes. Agak repot. Jadi kalau kita membangun API yang pakai metode post, maka kalau kita lewat browser ngetesnya, ya, kita mesti bangun formulir supaya formulir itu pakai metode post dan mengirim. Itu repot. Yang tidak repot kalau kita pakai Postman. Kita tinggal pakai post di sini, ganti post di sini, kemudian kita isikan apa parameternya di sini untuk dikirim. Ya, tidak perlu bikin formulir, bikin web form tidak perlu. Oke? Tes kita pakai get. Ya, saya copy saja ini. Ini bisa copy di sini. Kalau get langsung tulis begini juga nggak apa-apa. Ya, send. Oke. Nah, lihat. Ini enaknya pakai pakai Postman. Ya, struktur JSON-nya itu udah langsung disusun kayak begini. Ya. Nanti Anda bisa tes pakai MovieDB kemarin dan lihat strukturnya di oh, harusnya sih dari kemarin kita pakai Postman ya. Nah, lihat ini adalah data. Ya, root-nya adalah response, kemudian statusnya adalah apa, message-nya adalah apa. Ini adalah value yang dikirimkan. Ya, ini adalah value yang dibalikin dari API.
Ini adalah nilai return dari API. Kembali ke sini, ya. Cuma kan nilai return dari API kan response, ya, bukan return. Ya, pengembaliannya bukan return. Itu yang mesti Anda ingat. Pertama, nama functionnya harus dilengkapi dengan metodenya apa. Ya. Kedua, parameternya kita baca dengan cara ini. Kalau dia di sini get, berarti kita bacanya get. Kalau di sini post, kita baca ini post. Nanti di praktikum kita coba. Ya. Kemudian return-nya adalah response ini. Apa yang mau kita tulis di sini ya terserah kita. Ya, bebas saja. Nanti kita lihat. Nah, kemudian ini adalah data. Kebetulan data ini saya tulis sendiri, ditulis manual. Kalau kita mau ngambilnya dari database, maka ini adalah hasil query dari database. Oke? Ya. Mudah-mudahan sampai di sini Anda dapat kejelasan bagaimana kita membangun sebuah web services. Very simple ya. Ya kan? Yang penting masukin library-nya, ya, masukin library-nya. Kebetulan kita pakai REST, ya, RESTful, ada library REST controller untuk code igniter, ya. Kalau Anda pakai apa lagi namanya? Framework yang lain, ya cari library RESTful untuk framework yang sesuai. Ya. Masukin library-nya, lalu kemudian bikin controllernya, ya, seperti ini. Pastikan dia adalah extend REST controller dan mulai membuat API. API adalah sebuah function, ingat ya. API adalah sebuah function yang tidak menghasilkan nilai return tapi menghasilkan response. Karena yang membacanya itu di luar dari aplikasi. Oke? Ya. Ini contoh sederhana membangun aplikasi, membangun web services. Ya, isinya hanya untuk ngetes apakah service kita bekerja. Udah, ternyata bekerja. Diakses dari Postman, hasilnya, diakses dari browser, hasilnya sama. Oke? Itu dulu untuk hari ini, karena setahu saya Anda masih ada kuliah dengan dosen yang lain. Ya, sekarang sudah 9.5, ya, sudah lewat. Oke, selengkapnya nanti selanjutnya kita nanti akan praktikum besok jam 10 ya. Ingat, mudah-mudahan saya tidak lupa besok ya. Praktikum jam 10, modul praktikumnya akan saya share dan pekerjaan kita tidak jauh dari sini, tapi aksesnya ke database. Jadi return-nya itu adalah hasil dari database, masih dengan PWeb Hotel. Oke? Saya kira untuk tanya jawab waktunya udah nggak sempat ya, Anda masih ada kuliah. Ya, oke. Untuk hari ini saya kira itu yang saya bisa sampaikan ke Anda, bisa disiapkan untuk praktikum besok. Ya, terima kasih untuk perhatian dan kerjasama Anda hari ini. Sampai ketemu di kelas praktikum besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.